Karena yang lebih serem dari setan, salah satunya adalah selip. Napas nggak ada, denyut nadi pun tidak ada. Cuman anehnya, kalau lonceng gereja sudah berhenti, beliau berbaring lagi. Kan rumah di Kalimantan bentuknya panggung. Nah, setan-setan itu beragam bentuknya, pada ngumpul di kolong, rebutan cairan tubuh yang keluar dari mayat kayak pesta. What the Ih, fuck? tiap muncul saya pasti kaget. Wah, anjing juga nih. Jahat banget anjing. Jahat. Lihat kuburan. Tante, tante. Ya. Selamat malam. Selamat Ini kan kita syutingnya malam. malam, dong. Kita syutingnya malam ya. Jadi selamat Ya, malam. Selamat berjumpa lagi dengan Banteng dan Rian. yang akan membacakan cerita-cerita Hoyoy. Ya, Iya, Hoyoy. film. Teng, teng. Hmm. Teng, di episode satu tuh ada yang komen. Ini nama fansnya Celemek kali ya. Lembek aja. Depannya ada kantong dong. Depannya ada kantong. Buat naruh bawang sisa satu siung gitu ya. Sayang buat dibuang nih. Gitu. Taruh dulu. Buat naruh ising ya. Wah, Lawas buat anak. taruh isi. Masa namanya celemek sih anjing? Jangan. Emang kurang tuh yang Hmm. komen. Tapi kita tampung, kita kampung. Dan kita Kita belum apresiasi. belum belum mikirin ya nama fansnya. Iya, itu Itu masih. harus dipikirin tuh ternyata tuh kayak gitu-gitu ya. Ya, gue suka yang bernuansa-nuansa religi sih, kayak hamba Allah gitu. Bagus Ya, tuh. iya, Iya kan? betul betul Jadi betul. dia nggak ketahuan siapa gitu. Anonymous, anjay, Anonymous. Iya. Anonymous. Gokil. Kalau punya cerita serem kirim ya ke kita ya. Kirim nih dari sini nih. Ini Kirim. gestur wajib nggak sih kalau gini nih? Gestur Iya, wajib nggak sih? Ya. ini Atau gini nih. Set, ada di sini. ya ribet ada motionnya. Tap tap Iya, tap tap gitu ya ya. kan? Kan kira-kira tempatnya di sini kan? Iya, Kalau benar. gini tempatnya di tengah, kan jadi geser di sini nih. Iya Gitu. benar. Kan belum tentu sama juga kan, takutnya beda-beda Iya. tuh. Ya pokoknya lo ngerti ya. Ya, pokoknya Kirim ke disediain aja. Instagram, DM Instagram @cerita.celem. Ya, Kirim ke TikTok juga @cerita.celem. Kalau lu pada punya cerita hoyoy, pengalaman serem gitu, kirim dah. Nanti kita bacain. Ya kan? terus yang menurut tuh paling serem atau apa ya? Sebenarnya cerita cerita temen lu juga nggak apa-apa ya. Kalau dia mau cerita atau cerita nyokap lu, cerita bokap lu tuh boleh banget Nggak sih. apa-apa. Asal jangan jelekin temen di sini nggak boleh. Ya Jangan kan? gibah, jangan gibah. Yang gibah, bukan lahan kita tuh. Bukan, bukan, bukan. Hmm. Beda, 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 beda. Tapi kalau mau gibahin hantu nggak apa-apa, lu katro-katro ini bebas Nggak kok. apa-apa, itu mau diomongin aja. Orang nggak diundang Eh, nongol. Anjing. Bab nongol, ya pingsan. Jangan. Ayam. Ayam. Ayam kebuli Jordan. Iya, milihnya yang enak. Milihnya yang enak ayam. Katanya lapar. Lapar. Jam-jam sahur sini. Tapi makan kebulu enak sih, bener-bener. Aneh kan. Aneh kan. Enak sih. Oke, lanjut. Lanjut. Dulu gue denger punya cerita dari negeri seberang nih. Negeri seberang, seberang pulau. Dari Pulau Seberang. Iya. Pulau seberang. Ini lo Nama, kirim ya? ya, ini dari threads nih, Teng. Ceritanya. Oh, dari threads nih. Yoi. Nanti kita rate ya, 1 sampai 5 di celemeter kayak biasa. Nama akunnya Aben Bella. Ah, gue minum dulu deh, seperti biasa, biar nggak kering. Soalnya panjang Yoi. nih, utasnya ada Ini 13. karena yang lebih serem dari setan, salah satunya adalah selip. Lu lagi haus, kurang minum, selip. Lu bayangin, jadi kejadian itu sangat menyeramkan karena kurang air. Jadi nggak Iya, serem ceritanya. Minum bener. dulu.
Benar, Ya. harus minum dulu. Mm-mm. Minum dulu olahraga muka, ntar daripada Dan ada selip. Selip itu Bener, resikonya wibawa, soalnya wibawa lu drop langsung. bener. Apalagi ini podcastnya horor ya. Kalau selip jadi Iya, ya ini kan serem banget kan. Iya, gak ada yang lebih serem daripada ini nih. nggak ada. Serem Ini sekali. nomor satu di Indonesia. Yang satu ini, di dunia perhantuan. Delusi. Oke, Nah, ya. cerita dari Aben Bella. Judulnya Minyak Bintang. Oke. Saya mau cerita, mulai ya. Saya mau cerita tipis-tipis tentang salah seorang warga kampung saya yang nggak bisa mati gara-gara minum minyak bintang. Oke. Padahal beliau waktu itu sudah sekarat, sudah benar-benar tulang berbungkus kulit. Kejadian ini tahun 90-an, lokasi pedalaman Kalimantan. Wah, seberang pulau lagi nih, Teng. Mantep ya. Mantep nih. Sebut saja Pak MY. Beliau adalah veteran perang. Sewaktu sekarat, usia beliau sudah lebih dari 80 tahun. Secara medis, beliau sudah dinyatakan meninggal dunia. Oke. Karena nonis, pemakamannya berbeda dengan muslim ya. Nggak langsung dikubur. Jadi jasad beliau diletakkan di tengah rumah, dikasih formalin, ditutup kain tapih bahalai. Oke. Lalu pas petang jam 6, lonceng gereja berbunyi. Beliau tiba-tiba aja duduk, nggak ngapa-ngapain, benar-benar duduk. Otomatis orang pada kaget, pada heboh, pada takut juga. Ya iyalah, ya bener kaget anjir. Ini udah mati nih? Udah mati. Oh. Nah, tapi orang-orang tuh dibilang sama dia, apa beneran sudah mati atau belum? Oke. Diperiksa, badannya dingin. Napas nggak ada, denyut nadi pun tidak ada. Cuman anehnya, kalau lonceng gereja sudah berhenti, beliau berbaring lagi. Beliau ini kan kakeknya temanku, kata kawanku. Kalau sudah bangun, beliau bilang sesuatu. Cuman saya lupa dia bilang apa. Oke. Pokoknya selama 1 minggu, tiap petang kalau lonceng gereja bunyi, Pak MY itu bangun duduk gitu terus. Alhasil orang-orang kampung pada takut keluar rumah. Kampung sepi banget. Pihak keluarga manggil tetua adat yang ngerti beginian. Oleh tetua adat, badan beliau ditindih alu lesung. Oke. Atau kita cari tahu deh alu lesung itu apa. Jadi kalau petang, walau lonceng gereja berbunyi, dia nggak bisa duduk, cuman gelepar-gelepar aja. Oh. Kebayang nggak seramnya gimana? Iya, serem sih. Berarti kan di kekojotan ya? Oh, harusnya dibangun, tapi karena diganjel alu lesung itu jadi gelepar-gelepar tidur. Ini yang buat masuk gitu kali ya, maksudnya alu lesung ya? Alu lesung nggak tahu deh. Nanti kita googling habis deh. Ya, atau ntar kita tampilin ya, alu lesung tuh kayak gimana kalau misalnya ketemu. Beliau juga nggak dibolehin dikubur dulu, atau dia marah dan bangkit jadi hantu. Oke. Oh iya, ternyata walau sudah mati, kuku mayat itu bisa tetap tumbuh. Iya, ini gue tahu nih, gue pernah baca. Saya jelasin dulu ya apa itu minyak bintang. Minyak bintang adalah minyak yang digunakan untuk penyembuhan luka, bekas tebasan, kecelakaan, patah tulang, dan sebagainya. Minyak ini dioleskan ke badan yang luka. Separah apapun orang tersebut bisa selamat. Syaratnya, jika malam hari setelah dioleskan, ada bintang di langit. Oke. Tapi kalau diolesin itu harus ada bintang di langit ya? Maksudnya gitu ya? Mungkin. Orang yang sudah terlalu parah biasanya diminumkan pakai kapas. Minyak ini juga dipakai untuk kekebalan orang zaman dulu dengan cara diminum. Oke. Nah, si Pak MY ini baru ketahuan sama keluarganya pakai minyak bintang pas sudah meninggal. Biar nggak bangkit lagi, badannya ditindihin alu lesung kayu ulin. Nggak tahu kenapa alu ini manjur diikat pakai rotan, pakai tali dan lain-lain pasti hancur.
oh alu ini lebih manjur dibanding pakai tali rotan atau dan lain-lain gitu ya Hmm. maksudnya ya. Hmm. Pas pakai alu ini anteng, nggak bisa gerak walau matanya melotot. Terus sama tetua harus ada nyaliin atau nurunin minyak bintangnya. Cuman anak cucunya nggak ada yang mau. Terus badannya kan udah mulai bau tuh, udah mulai membusuk. Hmm. Tapi itu setiap petang selalu bangun. Terus dicarilah saudara beliau. Ternyata ada adiknya yang masih hidup, tapi jauh di Kalimantan Timur. Lalu kita kabarkan pakai telegram. Oh, zaman dulu nih. Iya bener, Hmm. tahun segitu ya. Hmm. Akhirnya adiknya datang, cuman ya perlu waktu. Cuman ya itu, selama nunggu kedatangan, serem banget. Sampai keluarganya pada nggak berani nungguin. Ngungsi ke rumah sebelah. Meskipun masih sesama saudara juga. Bukan Pak MY yang seram, banyak makhluk halus yang pada datang, bentuknya aneh-aneh. Oh, memanggil, summoning nih. Kan rumah di Kalimantan bentuknya panggung. Nah, setan-setan itu beragam bentuknya, pada ngumpul di kolong, rebutan cairan tubuh yang keluar dari mayat kayak pesta. What the Ih. fuck? Uh, Intermezzo sedikit. Kata orang tua sih, setan atau hantu itu sangat doyan sama mayat. Mereka udah nungguin pas orang sekarat. Bergerombol, makanya kalau orang sekarat atau sudah meninggal itu dibacain doa-doa. Konon sih, jempol mayat rasanya kayak anggur, pipi mayat kayak roti. Ini serius, beneran orang-orang tua yang pada bilang begitu. Oke. Terus kan tadi ya saudaranya datang. Sekira 1 minggu kemudian, saudara ini yang nyalin ilmunya, diambil dari lidahnya, caranya gimana saya tidak tahu. Infonya ada kapas yang keluar gitu, kapasnya ditelan sama saudaranya, habis itu Pak Emi ini bisa meninggal dengan tenang. By the way, beliau dikubur di makam pahlawan, karena memang dulu ya pejuang. Oke, cukup sekian cerita ya. Terima kasih. Gokil. Nah, ini ilmu orang zaman dulu Ini ya berarti ya. gue bilang kalau di luar Pulau Jawa tuh Lebih aneh-aneh agak ya? umum, agak umum gitu. Iya, gokil sih. Serem. Gokil sih. Ini gokil nih. Iya. Dan ini kan premisnya bukan bukan hantunya kan, tapi kejadian si True event. mayatnya itu kan yang Ya nggak bisa. nggak bisa lepas gitu, nggak bisa. Tapi di semua, tapi kita bukan semua, maksudnya gue banyak banget dengar cerita kalau oh ini matinya susah karena punya pegangan nih, punya ilmu nih gitu kan ya, Iya, seringan ini iya, dengar. iya. Ini apa namanya, ilmunya kayak ngunci ini ya, ngunci jiwanya kali ya. Jadi kayak gitu ya. Nunggu ini dulu, nunggu ada yang nurunin dulu ilmunya baru mau pergi dia, baru dikasih lepas gitu. Baru bisa dipek gitu ya. Iya. Tapi susah juga sih. Mungkin kalau zaman dulu kebutuhan ilmunya itu mungkin emang untuk bertahan. Makanya kan agak janggal juga gitu Indonesia bisa menang melawan penjajah dengan tagline-nya pakai bambu runcing kan, ya keren aja Gue yakin gitu. banyak banyak orang saktinya pasti zaman dulu sih, pasti Iya. banyak orang apa ya, berilmu buat survive gitu. Karena pasti nggak mungkin polosan aja gitu ya kan, pakai bambu runcing ya mati konyol jadinya. Nggak Hmm. mungkin sepolos itu. Tapi ini gokil nih. Ini ada yang komen nih, Teng. Hmm. Namanya dari Wikean. Aku percaya sih dengan cerita ini. Saya asli Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Oh, gue tahu, gue pernah denger nih suku ini nih. Kayaknya pernah lewat TikTok deh. Tahun 2008, saya menyaksikan sendiri adik iparnya nenekku meninggal susah. Sampai mau bunuh diri. Nah, akhirnya secara medis dinyatakan meninggal.
Malam ya, pas kami lagi asik duduk, tuh mayat bangun juga lagi. Karena ada pantangannya yang lewat depan rumah duka. Lidah menjulur ke jidat, akhirnya kakinya ditusuk jarum-jarum. Oke. Terus, pas ditusuk jarum itu, sambil dibacain mantra gitu, entah apa ya mantranya. Aku saat itu soalnya masih umur 8 tahun. Jadi jiwa kepoku kurang. Nah, detik itu juga depan rumah duka dijaga. Takutnya ada pantangannya lewat lagi. Terus jimat-jimat dan minyak-minyakan dibuang ke sungai. Mayatnya itu sampai 7 hari di rumah sampai bau nget-nget-nget. Sekian. Sama nih berarti ya. 7 harian juga tadi, 7 harian juga kan dia. Sama juga ya. Gue kan selama ini kalau ngadirin makaman gitu, kalau di Islam kan harus langsung dikubur tuh paling telat Iya. besoknya. Iya. Tapi kan ada kan yang non Muslim kan di rumah duka dulu kayak, tapi kayak paling lama 3 hari dah gue. Iya, nggak lebih nyampe seminggu soalnya. Iya, terus nggak pernah ada yang ngilmu gitu. Nggak Gimana ya pernah. kalau ilmu itu tuh jelasinnya gimana ya maksudnya? Sampai sampai mati aja tuh susah gitu. Kan yang komen kan sampai nggak bisa mati akhirnya bundir kan. Iya. Gua ngapain apa di si berarti kan si yang ilmunya ini kan bisa punya mau, tau nggak? Bisa punya mau. Gue nggak mau lo mati dulu, gue harus diturunin dulu nih, harus ada yang megang gue dulu nih sebelum lo mati gitu. Kan kayak tadi kan sampai adiknya datang dimakan kapasnya gitu, Iya, baru. ilmunya pindah ke adiknya, habis itu baru si pejuang itu akhirnya lepas kan. Iya. Tapi emang Saya ini nggak udah percaya ya. emang anomali sih. Emang udah nggak bisa nalar aja, udah nggak ada Iya. algoritma logikanya. Ini udah Oh, kagak ada nih. ketemu gitu lo mau jelasin kayak apa juga. Iya, udah nggak ketemu nih. Iya nggak sih? Tapi Harusnya sih ada yang bisa terus jelasin nih. Kalau ada yang bisa jelasin sih boleh komen sih. Gue bener-bener awam sekali gitu sama ini, dan ini tuh ada seremnya cuy. Jenazahnya kan dikerubutin setan kan, dibilang kan katanya jempolnya iya, kayak strawberry, pipinya kayak iya, roti iya, rasanya gitu. Berarti kan dimakan-makanin kan sampai nunggu adiknya datang buat ngambil ilmunya kan. iya. Dan itu Ih, kayak itu banyak banget pasti tuh yang ngeruburin tuh sampai semua orang bisa ngeliat kan tuh ganggu anjir. iya kan di visual kan lagi berduka, lagi panik karena tiap lonceng gereja bunyi dia bangun, tapi ditahan pakai alu lesung itu, Iya, terus jadinya gelepar-gelepar karena nggak bisa bangun kan. iya, Sementara waktu ada makhluk-makhluk datang makanin kakinya, makanin pipi. Hei, ih. gimana itu? Menjelaskannya bagaimana menjelaskannya? Gue sih ini menurut gue ini serem karena ini tidak berapa ya, bukan bukan ini real gitu menurut gue, ini orangnya real gitu karena ilmu, jadi orangnya tuh bukan yang cuman rohnya doang yang kelihatan gitu kan, kita masih melihatnya kayak halusinasi gitu ya mungkin ya nangkepnya. Hmm. Soalnya kalau ini kan dilihatin satu kampung anjir, berarti kan bener. Iya. Dilihat satu kampung. Gue sempat mikirnya yang posting terus saya ngarang nih. Tapi kok pas dibaca, kan kalau ngarang kita bisa berasa ya kayak ngarang nih gitu. Iya, iya. Pas Halu ini nih, baca halu. kayak, iya kayak, ih bisa gitu ya? Gimana gitu ya? Ih, deh kita sampai speechless sih. Kayak, oh, Asli sih. Gue tadi lagi mikir gitu kayak, ih ini kalau divisualin momennya itu selama seminggu tuh nggak enak banget tau gak? Nggak apa mencekam, mencekam. mencekam gitu. Tapi nggak ada yang bisa mereka lakukan selain nunggu si adenya datang buat ngambil ilmunya, buat nyalin ilmunya gitu.
Gitu komunikasinya susah lagi zaman itu, masih pakai telegram aja lawas gila. Segi kode Morse masih tek 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 tek, telegram gitu kan, tek 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 tek, iya kan? Iya. Gokil, goks. Even sekarang pun ya, kalau dengan teknologi yang namanya WhatsApp gitu, datang lo kakak lo nggak bisa ini nih, tetap ada 1-2 hari lah, paling tidak paling cepet itu ya. Iya. 1-2 hari buat dia nyampe. Terus ini di pedalaman bukan sih ya ceritanya? Iya, di pedalaman. Ya kan, berarti kan ada momen dari bandara kotanya ke pedalaman, berapa jam lagi nyampe kan, lo mesti istirahat dulu atau apa gitu. Belum dijemput, ya itu nyampe dijemput, nunggu jemputan, wah itu prosesnya lama banget. Sedangkan di satu sisi yang di daerah ini tuh udah kayak, wow, udah kayak horror. Ini the real horror. Atau mungkin atau mungkin justru orang sana kayak berdamai aja kali ya sama hal-hal kayak gitu ya. Maksudnya kayak, oh ya udah serem tapi ya emang begini kejadian ini. Orang-orang tua nurunin ceritanya kejadiannya seperti ini. Jadi mereka juga kayak, ngerti nggak, bisa cuman nggak jadi nunggu di sini deh, kita pindah sebelah ya, serem banget nih. Cuman beda sebelah rumah nungguinnya gitu. Kalau gua kan udah keluar kota ya. Kalau ini udah dah durhaka ada gua. Bodoh amat. Iya, daripada apa, ngelihat jenazah kakek gua umpamanya gitu dimakanin setan jarinya sama pipinya gitu, kayak males abis. Ganggu sih. Hebat juga orang sana gitu sih, kayak berdamai gitu. Enggak, iya berdamai, enggak trauma ya, jadi enggak trauma ya kayak. Nah itu maksud gue, yang kita sebagai orang yang gedenya di Jakarta gitu, gue tuh siap dengar cerita dari luar Pulau Jawa tuh kayak, wih, anjing, banyak yang gue nggak tahu ya, banyak sekali nih hal-hal yang gue masih buta dan gue pengen tahu gitu. Makanya gue tuh pengen banget orang ngirimin cerita gitu dari kampungnya, dari Kalimantan, dari Bali umpamanya gitu. Sumatera juga pasti ada kan. Sumatera juga ngaco-ngaco sih. Sulawesi. Gue nggak merendahkan ini Jawa ya, cuma maksud gue itu kan udah sering didengar gitu. Ya, karena kita tinggal di Jawa, ya kan. Nah, kita tinggal di Pulau Jawa kan. Gedenya di Pulau Jawa lebih tepatnya. Gue tuh mau nanya sama orang Bali di sini, mau nanya tapi ngerinya mereka, kok setan sih, itu kan bagian dari adat gitu, kayak gitu, ngerti ya? Ngerinya malah jadi salah, bikin tersinggung atau apalah gitu. Salah persepsi ya. Sebenarnya gue pengen banget tahu kayak barong tuh apa sih, rangde tuh apa sih, leak tuh apa sih sebenarnya gitu. Mungkin harus ngobrol sama orang yang benar-benar open mind kali, yang disebut bukan open mind sih, dalam artian mungkin kayak anak muda juga gitu, tapi dia lebih ngerti gitu. Mungkin keluarganya yang ada yang ketua adatnya atau gimana. Mungkin. Gue kapan hari nonton podcast gitu, membahas digital lagi dihantui di daerah Bali lah gitu. Terus ada ilustrasinya, gambarnya rangde. Terus ada yang komen, tolong dong kalau ceritain soal Bali jangan nggak tampilin visual ilustrasinya tuh barong, rangde gitu-gitu, karena mereka tuh mereka tuh bukannya hantu tapi lebih daripada itu gitu. Terus gue bisa ngomongin kayak, tuh kan berarti bener kan, maksudnya kayak ini adalah culture gitu, bukan cuman urban legend yang kalau lu mati jadi pocong gitu, mamanya lo ngerti nggak yang gitu-gitu. Tapi kan nanya males ya, nanya kayak jadi kepikiran, orang gue lagi di Bali jadi kepikiran. Itu lebih kayak icon kali ya, icon adat kali jatuhnya ya. Iya. Icon jadi adat. kita kasih kilometer berapa nih? Ini karena ilmu ya, black magic. Gue nggak tahu ini black magic atau nggak, cuman menurut gue ini ilmu lah. 4 kali ya, worth it ya, 4 ya. Iya sih, 4 sih. Gue bisa dengar ceritanya, di kepala gue banyak pertanyaan loh. Iya. Ini karena ceritanya dia nggak terlalu detail aja. Mungkin kalau dia detail banget tuh kayak, aneh gitu.
Dan dari Pulau Kalimantan juga gitu, kayak nih culture-nya kuat nih. Iya, Kuat nih, iya benar-benar. kuat nih. Serem loh, Mas. Siapa tadi? Mas Aben Aben Bella. Bella. Terima kasih Makasih Mas Aben Bella. ceritanya. 4 ya kilometernya ya. Kilometer 4. 4. Di sini ya kita bacain ceritanya. Terima kasih. Ini menarik sekaligus menimbulkan banyak sekali tanda tanya nih. Mungkin Mas Aben Bella kalau tiba-tiba masuk ke explore YouTube-nya boleh nih komen-komen. Asli. Atau boleh cerita bareng kita. Ya jadi guest ya, yang tamu ya. Kita undang Zoom ya, cerita-cerita. Bener. Wih, keren. Keren. Lanjut. Ya. Lanjut. Jadi serius ya, anjing jadi serius ya. Gue baru, kita berapa episode baru kali ini jadi. Ini episode 5 ya? 5 kan? Iya, 5 5 baru. apa sih? Baru Bagus. butuh 5 episode buat bikin kita jeduk gitu. Iya. Jadi kayak disentil dikit loh hati lo gitu. Iya. Oke. Ini mau gue masukin di momen nih kayaknya. Avatarnya sih perempuan ya. Akunnya namanya Suara Kebenaran. Anjay. Jujur berarti nih. Suara Kebenaran. Oke. Awas ya bohong ya. Oke, gue cerita. Mak gue itu bikin musola dekat makam. Apain sih mak? Makam. Mak gue itu bikin musola dekat makam. Setelah wafat, beliau dimakamkan di makam dekat musolanya. Yang jaga musolanya seorang ustadz dan keluarganya. Beliau tampan dan istrinya cantik. Saya nggak pernah ngeh dengan keluarga tersebut. Kakak saya yang sering berkunjung ke rumah ustadz kalau lagi nyekar. Suatu ketika pas bareng kakak, saya nyempetin mampir. Saya terkejut bertemu anak-anak beliau. Maaf, bukan mau menghina. Penampakan anak-anaknya agak serem-serem. Ada 4 putra-putrinya. Tiap muncul saya pasti kaget. Wah anjing juga nih. Jahat banget anjing. Wih, dekat kuburan. Tante. Asli kayak penampakannya. Aduh, bangke. Oke, tiap muncul saya pasti kaget. Asli kayak penampakan. Usia mereka di 20-an. Saya tanya kakak. Kayak kak. Jawab kakak enggak. Pas pulang kakak cerita, kata si ibu, dulu itu kalau pagi-pagi Ustadz pamit pergi, gak lama muncul lagi, terus ngajakin HB. Bukan badan ya, bukan badan maksudnya. Oh, oke. Oke, jadi kalau dulu kata ibunya nih sebelum meninggal dulu itu kalau pagi-pagi Ustadznya pamit pergi dari rumah, pulang, ngajakin istrinya HB. Kadang malam juga gitu. Baru pamit ngajar, balik lagi dan ngajak HB lagi. Kayaknya bukan ustadz tapi makhluk lain. Nalar dan logika gue kagak nyandak. Ya kagak nyandak, Bekasi nih, Bekasi. Masa makhluk asal bisa buahin sel telur manusia? Nggak paham. Iya. Sama kita juga nggak paham kok. Lu lebih ke jahat, lu jahat. Ngecekin Itu jahat juga menurut gue ya. Masa anak ustadz baik-baik dibilang berarti serem banget ya sampai anaknya nongol. Ini mah penampakannya anak-anaknya agak-agak serem. Kalau lo sampai kaget mah agak serem gitu mah. Itu tadi lu bilang, tante ya. Iya gitu. Siapa Tante aku punya ya.
anaknya kan sedih kayak, emang aku sejelek itu ya. Sakit hati sih umur 20-an lagi. Tapi ya Jahat. anyway, ngomong-ngomong gini, gue dulu pernah ke Jogja. Rame-rame nih sama temen gue. Kalau nggak salah itu, gue tuh cowok berempat, cewek berdua. Gitu. Nah yang cowok dua ini pacarnya si cewek dua ini nih. Gitu. Jadi gue sama temen gue yang nggak bawa cewek. Gitu. Kita nginep lah di satu hotel, gede hotelnya. Hotelnya gede, terus etis gitu. Terus kita dapat kamar itu yang satu kamar ada dua kamar dalamnya, tau nggak? Tahu. Jadi lah akhirnya si kamar bukan connecting, jadi dia kayak pavilion gitu, satu kamar dalamnya ada dua kamar. Jadi ada ruang tamu, ada dapur, kayak rumah kecil gitu lah. Iya. Nah karena pada pasang-pasangan, si yang kamar ini dipakai sama berdua ini. Gua sama temen gua di ruang tamu, depan TV, di sofa gede gitu kan, tidur. Terus malamnya kita party lah, mabuk lah, gitu. Nah lagi tengah-tengah, gitu, what's up party people, gitu kan. Si cowok dua ini nih ngajak cewek dua ini pulang, kayak balik yuk gitu, balik yuk aku mabuk nih gini. Pulang lah, dia orang berempat nih. Terus gitu, gue tinggal berdua sama teman gue kan. Di sana gue ketemu teman gue yang lain, yang orang Jogja juga gitu. Jadi kita rada nyangkut nih. Ngobrol-ngobrol selang 2 jam 3 jam, pulang lah gue. Gue nyampe hotel tuh kayak jam 2 gitu. Jam 2, gue punya akses, jadi gue langsung masuk aja. Udah tuh masuk, gue bersih, seadanya cuci muka doang karena masih mabuk. Gitu kan, terus gue nonton nih berdua nih sama temen gue. Sambil nunggu tidur, ngomong dia blay-blay gitu. Nah gue denger di kamar tuh berdua ya kayak lagi wengki-wengki gitu. Nanti nggak, berdua kayak lagi wengki-wengki lah gitu kan. Jadi gue kayak, ya gue diemin aja lah. Terus tiba-tiba kamar ada yang gedor-gedor, bukan yang ngetok, kayak gedor, dang gitu. Terus juga gitu digituin, kayak apaan ya gitu. Gue buka nih pintunya, gue udah nyolot juga kan. Kayak apaan nih anjing, ganggu banget jam segini di hotel, gue digebrak-gebrak gitu. Gue buka, gue udah siap mau ngamuk, yang ngetok pacarnya si dua cewek itu loh. Dua-duanya, dua cowok-cowok ini. Dua-duanya mereka kayak gitu, kayak bopong-bopongan gitu, kayak wasted banget, kayak mabuk banget gitu. Terus gue kayak, loh. Terus gue kayak, masuk kayak anjing lah, gue udah tinggal, marah-marah gitu. Terus karena ada commotion di luar berisik itu, terus cewek-cewek keluar kan. Apaan sih gini-gini? Terus mereka ngeliat cowok-cowoknya, lah. Terus mereka belum ngeliat dalam kamar, kosong. Anjing ya? Anjing ya? Menyambung cerita si suara kebenaran tadi ya, mungkin kayak gitu mungkin maksud konsepnya. Mungkin ya. Sama suaminya cabut, ada yang balik, nah itu bukan suaminya tuh. Makanya hasilnya jadi 2 anak jelek. 4, anaknya 4, bukan 2, anaknya 4. Kelet. Bukan jelek, serem katanya, anjing lebih serem lagi, lebih kacau lagi. Udah bukan body shaming tuh.